kalau gitu selamat sore rekan-rekan sekalian. Kembali lagi di 15 Minutes Law Literacy, bikin sahabat melek hukum dalam waktu singkat. Perkenalkan, saya Amarta Christine, mewakili EYR, Center for Legal Studies, yang akan memandu dialog sore ini dengan topik sistem pelindungan merek di Indonesia, tantangan hukum dalam menangani produk tiruan. Lalu literasi kali ini saya sudah ditemani oleh Mbak Karina Pramaisti SH sebagai narasumber. Mbak Karina merupakan partner pada firma hukum AZP Legal Consultants dengan pengalaman di bidang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, kemudian pendaftaran HAKI, korporasi, dan komersial, serta di bidang-bidang hukum lainnya. Selamat sore Mbak Karina, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Mbak. Terima kasih Mbak Amarta, selamat sore Mbak Amarta dan rekan-rekan sekalian. Baik, rekan-rekan, nanti kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber, bisa langsung saja menuliskan di kolom komentar untuk saya bantu baca. Saat ini, dunia fashion sedang dilanda oleh tren old money atau quiet luxury, di mana gaya berpakaian ini merujuk pada cara berpakaian yang mengedepankan kelas elegan tanpa menampilkan logo atau mereknya secara eksplisit. Nah, tren ini didominasi oleh beberapa rumah mode, diantaranya yaitu Hermes, The Row, Bottega Veneta, dan lain sebagainya. Maraknya tren ini juga mendorong munculnya berbagai produk tiruan sebagai alternatif bagi mereka yang ingin tampil mewah tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Untuk itu yuk kita sama-sama belajar bareng Mbak Karina untuk memahami pentingnya orisinalitas dari suatu produk dan dasar-dasar hukum mengenai pelindungan merek. Sebagai pendahuluan Mbak, mungkin Mbak Karina dapat menjelaskan apa sih Mbak yang dimaksud dengan merek itu? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Amarta selaku host dan juga kepada EYR CLS ya telah mengundang saya sebagai narasumber. Mungkin sifatnya kita ini lebih ke diskusi gitu ya Mbak Amarta. Apa yang saya tahu karena saya baca duluan gitu aja ya, nggak memungkiri banyak salah perlu dikoreksi. Saya terbuka, silakan saja gitu ya. Nah, mungkin pertama-tama untuk membuka diskusi kita mengenai merek itu sendiri bisa kita lihat dari hukum, kacamata hukum maupun juga dari praktek pemasaran sendiri. Kalau dari hukum seperti yang kita tahu mengacu ke pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek yaitu nomor 20 tahun 2016 sebagaimana saat ini sudah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang disebut sebagai merek yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis baik berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, juga termasuk suara, hologram, atau kombinasi unsur-unsur itu, yang mana fungsinya membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dengan barang atau jasa pihak lain dalam kegiatan perdagangan gitu. Nah, ringkasnya, merek itu bisa diartikan sebagai penanda visual yang punya daya pembeda di pasar. Nah, lebih lanjut, prinsip pendaftaran merek itu sendiri yaitu first to file, yang mana hak atas merek tersebut baru terbit setelah merek resmi terdaftar. Jadi siapa yang mendaftarkan pertama, itulah pihak yang memperoleh pelindungan secara hukum. Nah, kalau bicara mengenai dasar hukum itu ya, baik di Indonesia maupun dasar hukum yang berlaku secara global itu bisa kita temukan dalam peraturan antara lain yang pertama Undang-Undang nomor 2020-2016 tentang merek dan indikasi geografis yang udah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada juga Permenkumham nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Itu juga sudah diubah dengan Permenkumham nomor 12 tahun 2021. Lalu ada juga peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2018 tentang pelaksanaan pencatatan lisensi. Sedangkan ketentuan yang berlaku secara global dapat kita temukan beberapa konvensi
antara lain Paris Convention tahun 1883 mengenai prinsip kemitraan dan prioritas 6 bulan. Kemudian ada juga agreement on trade related aspects of intellectual property rights atau lebih dikenal TRIPS tahun 1994 mengenai standar minimum dari hak kekayaan intelektual. Lalu ada Nice Agreement 1957 itu mengenai klasifikasi barang dan jasa 45 kelas yang telah diadopsi juga oleh DJKI kita. Ada juga Madrid Protokol 1989 yang mengatur mengenai pendaftaran multinegara melalui satu pintu pendaftaran. Nah, Indonesia sendiri telah bergabung pada tahun 2018. Selanjutnya, kalau kita lihat dari perspektif pemasaran, brand itu merupakan aset tak berwujud, yaitu intangible asset ya. Nah, di ranah marketing sendiri, merek tersebut mencakup nama sebagai penanda yang mudah diingat, kemudian citra dari suatu merek yaitu brand image, kemudian janji, ya merupakan manfaat apa saja yang dijanjikan suatu perusahaan baik secara fungsional maupun emosional, serta juga nilai ya, brand values. Nah, itu semua hal-hal yang ingin diciptakan oleh produsen bagi para konsumennya sehingga berdampak pada loyalitas jangka panjang. Ya, salah satu cara yang dapat menyebabkan konsumen tersebut repeat order atas suatu produk. Seperti itu kurang lebihnya, Mbak Amarta. Baik, terima kasih Mbak Karina. Kalau saya izin ulang sedikit, tadi untuk pengertian merek sendiri itu Mbak berarti bisa dilihat dari kacamata hukum dan kacamata praktik pemasarannya begitu ya. Tadi kalau Betul, hukum betul. itu merek lebih sebagai penanda secara visual tentunya yang bisa membedakan di pasar. Sedangkan kalau untuk praktik pemasaran seperti yang Mbak Karina jelaskan itu menandakan bahwa merek atau brand itu sebagai aset tak berwujud supaya nantinya si pencipta bisa memberikan seperti nama, citra ataupun value dari brand itu sendiri begitu Betul, ya Mbak. betul, betul, Oke. kurang Nah, lebih. kalau misalnya Mbak kita punya merek yang ingin kita daftarkan khususnya di Indonesia, tata Iya, caranya itu seperti apa ya Mbak ya? baik. Kalau kita mengacu ke peraturan yang berlaku, kemudian juga sekarang kan website dari DJKI ini sangat mudah diakses ya melalui merek.dgip.go.id. Nah, kalau mengacu pada hal tersebut, proses pendaftaran suatu merek di Indonesia itu saat ini pelaksanaannya dilakukan secara online, Mbak Amarta. Nah, apa saja yang harus kita lakukan atau prosedur pendaftaran merek ini seperti apa sih? Yang pertama mulai dari persiapan itu sendiri ya. Persiapannya antara lain mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ataupun disyaratkan pada saat proses pendaftaran. Apa saja dokumennya? Biasanya antara lain itu ada etiket merek. Etiket merek itu gambar dari merek yang akan kita daftarkan itu sendiri. Kemudian ada juga dokumen identitas pemohon. Pemohonnya pun ada yang perseorangan maupun badan hukum. Kalau dia perorangan berarti yang dibutuhkan adalah KTP, kemudian NPWP seperti itu. Sedangkan kalau badan hukum yang menjadi pemohon berarti yang dibutuhkan juga termasuk dari selain identitas direksi ya, selaku pihak yang mewakili suatu badan hukum misal PT itu perlu juga akta pendirian, kemudian juga akta-akta perubahan anggaran dasarnya. Nah, selain itu juga diperlukan surat kuasa nih kalau memang dari pemohon itu tadi mendaftarkan mereknya melalui kuasa, seperti itu ya. Nah, lalu setelah dokumen-dokumen dirasa sudah lengkap, maka masuk ke proses pendaftaran. Gimana caranya? Yang pertama harus punya dulu nih akun di portal DJKI. Nah, setelah kita punya, baru kita masuk ke memilih tipe-tipe permohonan. Apa saja yang dimunculkan dalam website itu? Biasanya ada permohonan merek baru, Ya, kemudian juga perpanjangan hak atas merek, Madrid Protokol, ataupun pengalihan hak atas merek itu sendiri. Kemudian setelah memilih permohonan itu, selanjutnya kita dapat mengisi data-data dari pemohon dan juga mengunggah dokumen-dokumen yang disyaratkan seperti tadi ya. Lalu selanjutnya melakukan pembayaran sesuai dengan yang ditentukan oleh DJKI.
dan juga setelah dokumen yang kita yang dipersyaratkan itu sudah lengkap, kemudian kita sudah mengisi segala sesuatunya, maka masuklah ke tahap pemeriksaan. Pemeriksaannya ada dua nih. Yang pertama, formalitas. Dari sisi DJKI akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dari dokumen-dokumen yang kita upload tadi. Ya. Nah, kalau sudah lengkap, barulah dilakukan pengumuman dalam berita resmi merek selama 2 bulan kurang lebih. Nah, selanjutnya kalau dari berita resmi merek itu, kalau tidak ada sanggahan atau keberatan gitu ya, maka dilanjutkan dengan proses pemeriksaan substantif. Berapa lama pemeriksaan substantif itu? Dari sisi DJKI maupun dari ketentuan peraturan, kurang lebih waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan substantif itu sendiri adalah 150 hari kerja sejak berkas lengkap. Nah, kalau tidak ada keberatan atau lolos dari pemeriksaan substantif tersebut, barulah sertifikat terbit ya. Nah, masa berlindungannya sendiri ada 10 tahun gitu dan dapat diperpanjang gitu Mbak. Tapi ya nambahin sedikit Mbak Amarta terkait dengan proses pendaftarannya itu tadi, memang perlu diperhatikan juga bahwa tidak selalu proses pendaftaran itu mulus ya. Dalam artian sangat dimungkinkan adanya atau risiko adanya penolakan atas merek yang kita daftarkan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 20 dan juga pasal 21 Undang-Undang Merek yang mengatur mengenai merek-merek apa saja yang tidak dapat didaftarkan serta alasan-alasan penolakan dari suatu merek itu sendiri gitu Mbak. Baik, Mbak Karina, terima kasih penjelasannya. Jadi kita maksudnya dimungkinkan juga begitu ya, ada penolakan begitu dari persyaratan-persyaratan tertentu yang mungkin tidak cocok atau tidak pas sesuai dengan prosedur. Nah, yang menarik tadi dari penjelasan Mbak Karina ini, untuk identitas pemohon itu tidak hanya badan hukum, namun bisa juga perorangan. Saya menangkapnya lebih ke mungkin membuka kesempatan seluas-luasnya untuk UMKM begitu ya Mbak ya, untuk bisa juga turut mendaftarkan brand produk mereka, walaupun mereka dalam hal ini belum berbadan hukum begitu misalnya Mbak. Betul sekali Mbak Amarta. Jadi selain soalnya kan menurut saya hal itu juga berkaitan erat dengan tujuan jangka panjang dari DJKI itu sendiri ya, yang mana sangat-sangat bermaksud untuk meningkatkan brand awareness nih, atau juga trademark awareness bagi seluruh pihak gitu, khususnya para pengusaha. Nah, pengusaha di sini kan kalau yang banyak sudah aware, memang kita lihat PT-PT gitu ya, badan hukum gitu kan. Ya. Nah, walaupun memang dalam website DJKI juga sudah memberikan insentif bagi para UMKM yang bermaksud untuk mendaftarkan mereknya. Apa tuh insentifnya? Ada perbedaan harga official fees gitu ya, antara perorangan swasta atau badan hukum gitu dengan pihak-pihak yang mereka menyatakan atau menganggap sebagai UMKM. Nah, itu ada harga-harganya lebih murah seperti itu, Mbak Marta. Jadi memang selain dari badan hukum, UMKM juga sangat didorong untuk segera mendaftarkan merek-merek yang dimiliki seperti itu sih. Baik, Mbak Karina, secara nggak langsung ini juga mendukung originalitas dari produk begitu ya Mbak ya, karena kalau mereka terdaftar dan sudah melewati begitu rangkaian proses pemeriksaan yang cukup panjang dan pada akhirnya sertifikat terbit, berarti mereka yang menciptakan suatu produk yang betul-betul original begitu. Betul Mbak Amanta, setuju sekali saya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Ketika merek itu sudah terdaftar secara resmi, perlindungan hukum apa saja yang didapatkan oleh desainer atau rumah mode atas desain produk yang mereka ciptakan, Mbak? Oke. Berarti kita bergeser dari produk umum langsung masuk ke industri fashion gitu ya, Mbak Amarta.
Nah, kalau dalam hal ini, setelah suatu merek tersebut terdaftar dan memperoleh sertifikat merek, maka pelindungan hukum terhadap pemilik merek, khususnya dalam industri fashion, bisa kita identifikasikan. Yang pertama tuh hak eksklusif penggunaan dan pelarangan, sebagaimana diatur pasal 3 dan 76 Undang-Undang 20 2016 dan perubahannya ya. Nah, ini apa nih maksud dari hak eksklusif terkait dengan penggunaan maupun pelarangan? Dari hak tersebut, para pemilik atau pemegang merek berhak menuntut pencabutan merek dari lawannya, berhak juga menuntut ganti rugi secara perdata, dan juga penjara maksimal itu 5 tahun, serta juga denda kurang lebih 2 sampai 5 miliar bagi pemalsu. Selain itu, dari pemilik merek juga mempunyai hak untuk melisensikan atau memfranchisekan merek yang sudah didaftarkan itu tadi. Nah, dasar hukumnya ada di PP 22 tahun 2018 ya, mengenai pencatatan lisensi, di mana hal tersebut memberikan hak bagi pemilik untuk memonetisasi merek melalui royalti, dan juga lisensi itu sendiri juga harus dicatat agar mengikat pihak ketiga gitu. Nah, tapi Mbak, perlu diingat juga nih, mengingat pelanggaran dalam desain fashion seringkali bukan hanya lewat logo, tetapi juga motif, kemudian dari looknya gitu ya. Maka sebaiknya seorang desainer atau pihak-pihak yang berkepentingan di dunia industri itu juga menambahkan pelindungan HKI-nya. Apa saja? Kalau dari saya pribadi bisa didaftarkan melalui desain industri gitu ya. Baik. Misal terhadap bentuk, potongan, pola, konfigurasi suatu pakaian gitu. Nah, pendaftaran desain industri tersebut memungkinkan pelindungan terhadap tampilan luar Baik. atau look dari suatu produk ya. Kalau kita bicara mengenai contoh, dalam konteks mode tradisional Indonesia itu bisa motif khas batik ya. Motif batik parang rusak sering didaftarkan sebagai desain industri gitu ya. Hal tersebut untuk mencegah tiruan dan memastikan orisinalitas tetap terjaga gitu. Selain itu ada juga baiknya diajukan pencatatannya dalam rezim hak cipta nih terhadap apa? Sketsa gambar, kemudian pola batik, kalau kita bicara batik tadi ya, pola batik, kemudian motif dari tekstil itu sendiri. Walaupun memang secara prinsip kalau hak cipta itu dilindungi secara otomatis sejak diwujudkan, namun untuk memperkuat bukti bisa juga hak cipta tersebut didaftarkan melalui DJKI, itu ya. Selain itu bisa juga mengajukan perlindungan atas rahasia dagang. Hal ini perlu dilakukan pembatasan terhadap pihak-pihak yang mengetahui formula dari pembuatan katakan suatu bahan ya, atau kain yang digunakan dalam proses pembuatan sampai dengan proses finishing kain yang dipakai sebagai bahan itu tadi. Termasuk juga daftar-daftar pemasok eksklusif itu sepanjang dirahasiakan. Nah, hal tersebut dapat dilindungi jika dijaga kerahasiaannya ya. Oke. Seperti itu, Mbak Amarta. Baik, Mbak Karina. Jadi tadi kalau berarti di samping pendaftaran merek begitu ya Mbak ya, setelah mendaftarkan merek kita dapat hak eksklusif penggunaan dan hak eksklusif pelarangan. Namun di samping itu Mbak Karina juga memberikan advice gitu untuk lebih baik ada tambahan perlindungan lainnya seperti tadi misalnya desain industri dan perlindungan rahasia dagang untuk tetap menjaga orisinalitas dari produk tersebut. Iya, Begitu ya, ya, Ralex. betul, betul. Oke, Mbak, ini kita ada pertanyaan dari Mas Alvin Syarif. Saya Iya, bantu bacakan. iya. Perkembangan digital ini juga berpengaruh terhadap lingkungan haki, terutama dalam teknologi AI. Apakah AI ini bisa dijadikan sebagai subjek hukum atau tidak? Kemudian untuk produk yang dihasilkan, apakah dapat diakui kepemilikannya atau tidak? Iya.
Nah, ini menarik ini ya, Mbak Amarta, pembahasan mengenai AI ini memang sejak kemunculannya itu sangat-sangat debatable gitu ya. Apakah hasil-hasil dari karya AI itu bisa diakui kepemilikannya atau bagaimana perlindungan terhadap terhadap si pencipta. Walaupun memang kalau kita bahas prosesnya, sebelum AI itu memberikan suatu output, itu pasti ada prompt yang harus kita tulis ya di dalamnya. Nah, siapa yang menulis prompt itu adalah manusianya juga gitu kan. Nah, sampai sekarang, sependek pengetahuan saya, itu belum ada pengaturan khusus baik dari segi haki ini sendiri gitu ya, yang mengatur mengenai hasil-hasil karya yang dibuat atau di-create oleh AI. Jadi memang masih belum belum bisa juga diakui kepemilikannya gitu ya. Ataupun bisa jadi kalau memang memang idenya itu dari manusia tadi gitu ya. Kemudian muncullah misal suatu logo gitu ya. Ya, Nah, logo itulah yang akan didaftarkan ke DJKI dengan nama pemohon si manusia itu tadi. Itu sangat mungkin dilakukan. Nah, kalau memang seperti itu, kalau menurut saya sih DJKI belum sampai pada tahap mengecek asal usul gambar ini apakah dibuat oleh AI atau orang perorangan itu sendiri tadi sih. Nah, itu perlu pembahasan khusus lagi kalau menurut saya ya, Mbak Amarta. betul. Oke, thank you Mbak Karina. Ini kita Baik. ada masuk lagi pertanyaan dari Mbak Inge nih. Bu, izin bertanya. Ibu tadi ada membahas mengenai desain industri dan hak cipta. Kalau dalam hal fashion seperti pakaian, tas, dan sepatu, apakah desain produk-produk tersebut dapat didaftarkan di sektor haki mana, Bu? Ya, ya, ini sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, memang selain merek itu ya, untuk desain, kemudian gambar, itu memang ada rezim tersendiri dari kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Jadi ada bisa kita mendaftarkannya pada sektor haki kalau kalau memang yang saya tangkap tadi hak cipta itu berarti untuk gambarnya, ilustrasinya, seperti itu ya. Sedangkan kalau desain industrinya sendiri ya misal bentuk tasnya itu seperti apa, itu masuk ke ranahnya desain industri. Gitu Mbak Amarta. Nah, memang itulah yang harus dilakukan para pegiat mode fashion ini, tidak hanya mengajukan perlindungan atas merek saja gitu kan, biar lebih lebih lengkap, kemudian perlindungan berlapis selain merek, sebisa mungkin melindungi juga dari sisi desain industri atas bentuk, misal baju ya bentuk bajunya, pola bajunya gitu ya. Tas Ya, juga begitu, bentuk tasnya dari talinya, rantainya atau apanya itu bisa ya. bisa dilindungi semua dari desain industri. Begitu juga hak cipta, gambarnya pun bisa dilindungi walaupun secara otomatis seperti saya sampaikan tadi, tanpa kita lakukan pencatatan pun sudah secara otomatis terlindungi ya kalau hak cipta. Tapi biar memperkuat sebagai bukti, ya ada baiknya dilakukan pencatatan juga dari sisi hak ciptanya gitu Mbak. Oke, Bu. Oke, Mbak. Berarti memang dari satu produk itu sendiri, unsur-unsur yang bisa dilindungi itu sangat banyak begitu ya. Jadi Betul, nggak hanya mereknya saja, namun juga tadi misalnya desainnya, terus bentuk ukirannya itu penting juga untuk diberikan perlindungan berlapis. betul, betul Mbak, betul. Karena masing-masing juga ada aturan yang melindungi juga gitu Mbak. Oke, baik, Mbak. Nah, kita penasaran nih, Mbak, apakah ada tantangan pada pembuktian hukum dalam kasus pelanggaran merek ini, Mbak? Terutama ketika tadi kita berbicara di awal mengenai produk tiruan yang tidak mencantumkan mereknya secara visual, namun sangat menyerupai produk aslinya, begitu. Oke, oke. Mungkin sedikit
sedikit uraian juga ya mengenai quiet luxury itu tadi ya. Kalau yang disampaikan Mbak Amarta tadi kan memang quiet luxury itu lebih menekankan pada keanggunan atau kemewahan melalui desain minimalis yang biasanya tercermin dari potongan atau cutting yang bersih, kemudian bahannya premium, penggunaan materialnya berkualitas tinggi, warna netral, minim logo atau bahkan tanpa menampilkan logo yang mencolok gitu ya. Ya, Nah, malahan tapi hal tersebut yang membuat para pemakainya makin percaya diri ya, karena kualitas, tailoring, kemudian cerita di balik produk atau merek ya tersebut dirasa dapat menimbulkan kesan eksklusif. Nah, kalau kita ngomong, kalau kita bicara dari aspek perlindungan mereknya sendiri, memang tantangannya adalah itu tadi ya, identitas merek tidak selalu terpapar secara eksplisit dan juga tidak dapat dilihat secara kasat mata nih. ya. Sehingga pemilik merek harus memastikan bahwa ciri khas dari produknya memang dapat dikenali oleh masyarakat luas. Misalnya dari garis desain, bentuk, atau detail jahitan yang spesifik itu semua harus didaftarkan dan dilindungi sebagai bagian dari desain industri yang tadi sudah saya jelaskan sekilas. Nah, dengan demikian perlindungan hukum perlu mengadaptasi metode evaluasi ya atas identitas visual dan keseluruhan nuansa produk agar apabila terjadi peniruan, bukti mengenai kesamaan yang cukup signifikan antara produk asli dan tiruan itu dapat memperoleh perlindungan di muka hukum. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak untuk penjelasannya. Jadi memang tantangannya cukup unik karena mereknya ini tidak kasat mata. Justru maka dari itu diperlukan metode evaluasi secara masif supaya tetap menjaga originalitas dari produksi quiet luxury ini. Betul, betul Mbak. Oke, nah selanjutnya nih Mbak, gimana sih Mbak, bagaimana peran dari DJKI dalam mengawasi dan mengatasi peredaran produk-produk tiruan yang marak di Indonesia ini Mbak? Oke, kalau sebagaimana kita tahu ya, Ditjen HKI ini berada di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia, punya peran strategis dalam melindungi hak kekayaan intelektual di Indonesia itu sendiri. Kalau konteksnya perdagangan produk tiruan, peran DJKI bisa kita identifikasikan yang pertama terkait dengan pendaftaran dan perlindungan hukum, di mana Ditjen HKI ini melakukan registrasi merek, desain industri, juga hak kekayaan intelektual lainnya yang hak cipta tadi saya sebutkan juga, sehingga produk asli itu dapat memiliki landasan hukum yang kuat, di mana dengan adanya pendaftaran ini, bukti kepemilikan atas desain atau ciri khas produk menjadi lebih tegas jika terjadi sengketa gitu ya. Selain itu, pemantauan dan penegakan hukum. Walaupun memang tindakan penegakan biasanya dilakukan setelah ada laporan dari pemilik merek, di DJKI berkoordinasi dengan APH juga, aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta memberantas peredaran produk tiruan. Pengawasan ini memang sering berbasis reaktif ya, namun keberadaan sistem pelaporan dan teknologi pendukung menjadi alat penting yang agar tindakan lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Selain itu, kita juga sudah sering mendengar adanya program edukasi dan sosialisasi dari DJKI. Jadi di DJKI di sini juga berperan meningkatkan kesadaran publik nih, yang saya sampaikan tadi juga mengenai awareness ya, awareness mengenai KI itu sendiri, pentingnya menghargai KI, juga dampak negatif dari produk tiruan terhadap perekonomian dan juga reputasi merek. Secara keseluruhan itu, DJKI juga bergantung pada mekanisme pengaduan dari pihak terkait, peran sebagai regulator dan fasilitator dalam upaya penanggulangan peredaran barang palsu juga merupakan langkah penting untuk menjaga integritas pasar dan memberikan perlindungan kepada inovator serta pencipta gitu Mbak. Baik, berarti cukup signifikan begitu ya Mbak Karina ya, peran dari DJKI ini untuk memberikan perlindungan bagi merek-merek yang sudah terdaftar dan mendapat sertifikat.
terutama. Betul, betul Mbak Amarta. Baik, gak kerasa kita udah diskusi setengah jam lebih, Mbak Karina. Mungkin Iya, iya, iya. sebelum closing, Mbak Karina ada Mm, patah kata yang ingin disampaikan? eh, Closing statement langsung ya, Mbak? Iya, Atau gimana? Oke. monggo, Mbak. Ya, mungkin berkaitan dengan fenomena quiet luxury itu tadi ya, menuntut pendekatan hukum yang lebih inovatif dan adaptif, baik dalam mengidentifikasikan ciri khas desain yang terlindungi maupun dalam menerapkan standar pembuktian dalam hal terjadi suatu pelanggaran atas suatu produk dalam kaitannya dengan fenomena tersebut. Dengan demikian, perlindungan berlapis perlu dilakukan terhadap kekayaan intelektual dalam fenomena quiet luxury tadi, khususnya dalam industri fashion, yaitu dengan mendaftarkan mereknya serta melakukan pendaftaran atau pencatatan atas hak cipta, desain industri maupun rahasia dagang, sehingga hal tersebut dapat mempertahankan eksklusivitas, mencegah penggandaan, serta memastikan inovasi tetap dihargai baik secara legal atas suatu produk di industri fashion tersebut. Seperti itu Mbak Ahmad. Baik, terima kasih banyak Mbak Karina. Izin saya mungkin sedikit menyampaikan kesimpulan begitu. Jadi untuk diskusi sore hari ini kita sudah belajar mengenai merek itu sebagai penanda visual begitu ya, untuk menciptakan pembeda di pasar, dan juga untuk sistem pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia khususnya yaitu first to file. Lalu seperti yang Mbak Karina sudah sampaikan di akhir juga tadi di sini, untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih lagi kepada para pencipta, penting untuk memberikan perlindungan berlapis begitu, bisa dengan perlindungan hak cipta, rahasia dagang ataupun desain industri. Dan di sini peran DJKI untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap desainer perannya cukup masif, seperti salah satunya pendaftaran dan perlindungan hukum, pemantauan dan penegakan hukum, juga dalam memberikan edukasi serta sosialisasi terhadap brand awareness. Mungkin sekian dari kami, Mbak Karina. Ada respon juga nih dari para sahabat Melek Hukum. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung, yang sudah Terima bertanya. kasih Mbak Amarta dan Terima rekan-rekan kasih yang sudah banyak. bergabung meluangkan waktunya. Thank you so much Mbak, ilmu dan pengalamannya sangat insightful begitu ya. Amin. Apabila nanti rekan-rekan masih ada pertanyaan lagi, bisa disampaikan melalui kami untuk kami teruskan kepada Mbak Karina. Kalau begitu, sekian sesi Law Literacy 15 Minutes hari ini tentang perlindungan merek di Indonesia, tantangan hukum dalam menangani produk tiruan. Sampai bertemu di program kami yang akan datang. Selamat sore. Terima kasih. Thank you, Selamat sore Mbak. Mbak. Ya.